Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 13 Interaksi Manusia dan Komputer ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai usability testing pada aplikasi Sinyal Samsat yang telah kami redesign. Kelompok kami, kelompok 3, memiliki beberapa anggota, yaitu saya sendiri, Muhammad Syah Ramadan, dan juga ada Syahrul Ramadan, ada Reski Satria Rifanza, ada Amiruddin Arahab, ada Bunga Juwita, dan yang terakhir ada Muhammad Alfar. Oke, lanjut ke table of content. Di sini kami memiliki beberapa poin yang kami jelaskan pada presentasi kami kali ini. Yang pertama yaitu ada ringkasan atau executive summary yang berupa ringkasan dari keseluruhan usability testing yang kami lakukan. Yang kedua itu ada latar belakang. Yang ketiga ada metodologi yang kami pakai. Yang keempat itu berisi temuan negatif atau solusi. Yang kelima ada temuan positif, dan yang keenam ada kesimpulan. Oke, selanjutnya untuk lebih detailnya mungkin akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Baik, yang pertama adalah ringkasan. Ringkasan yang pertama yaitu evaluasi kemudahan penggunaan aplikasi di Sinyal Samsat setelah didesain ulang. Kemudian pengujian mengukur seberapa baik aplikasi yang digunakan oleh berbagai kalangan. Yang ketiga, identifikasi potensi perbaikan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya itu pengujian dilakukan melalui wawancara dengan kelompok pengguna dan hasil temuan positif dan area yang memerlukan peningkatan. Kemudian rekomendasi perbaikan untuk aplikasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada latar belakang. Aplikasi Sinyal Samsat dikembangkan untuk memudahkan pengelolaan data kendaraan bermotor secara digital, termasuk layanan seperti e-pengesahan SNK, e-TBKP, dan e-KD. Setelah melakukan heuristic evaluation untuk mengidentifikasi usability, aplikasi ini didesain untuk meningkatkan interaksi pengguna dan pengalaman layanan digital. Pengujian lebih lanjut dilakukan melalui usability testing dengan berbagai kelompok pengguna untuk memastikan aplikasi ini memenuhi kebutuhan mereka. Oke, lanjut pada poin ketiga itu ada metodologi. Metodologi yang kami gunakan pada usability testing kali ini adalah dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama redesign prototype dari aplikasi Sinyal Samsat yang sudah kami lakukan sebelumnya. Yang kedua ya ada pembuatan test plan. Yang ketiga itu ada wawancara lapangan, yang dimana pada wawancara lapangan ini kami mewawancara berbagai kelompok user. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pengumpulan dan pencatatan hasil dari hasil wawancara terkait usability testing yang kami lakukan. Jadi semua ini nantinya akan mendapatkan hasil seperti temuan negatif atau mungkin temuan positif, sehingga bisa memberi pandangan baru terkait aplikasi yang kami buat. Oke, lanjut akan dibahas oleh teman saya berikutnya. Baik, selanjutnya di sini ada 5 hal yang ingin kami ketahui dari user saat melakukan usability testing. Pertama, apakah pengguna menyadari bahwa halaman awal aplikasi perlu di-slide atau melanjutkan ke halaman masuk atau daftar akun tersebut? Metriknya itu tahu atau tidak tahu. Kedua, apakah pengguna berhasil mendaftar akun di aplikasi? Metriknya itu sukses atau gagal. Pengguna menyelesaikan pendaftaran dan membuat akun. Hal ketiga yang ingin ketahui, apakah pengguna berhasil menambahkan data kendaraan bermotor di aplikasi? Metriknya itu sukses atau gagal. Selanjutnya, apakah pengguna berhasil melakukan pembayaran menggunakan bank BRI di aplikasi? Metriknya juga sama, sukses atau gagal. Lalu yang terakhir, hal yang ingin ketahui dari user adalah apakah pengguna berhasil mengetahui lokasi Samsat terdekat di aplikasi? Metriknya juga sama, yaitu sukses atau gagal pengguna mengetahui lokasi Samsat terdekat. Dan untuk dari pertanyaan-pertanyaan ini yang kami lakukan pada aktivitas usability testing terhadap user, maka akan dikumpulkan dari beberapa user dan dapatlah kami melakukan observasi untuk mendapatkan temuan negatif serta solusi untuk temuan negatif tersebut. Untuk temuan negatifnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, saya sekarang akan menjelaskan tentang temuan negatif beserta solusinya. Di temuan negatif ini, masalah pertama terletak pada halaman awal yang perlu slide untuk melanjutkan. Masalahnya adalah pengguna, terutama kelompok ibu-ibu dan bapak-bapak, kesulitan menyadari bahwa halaman awal perlu di slide karena tidak ada penunjuk visual yang jelas. Yang kedua, proses pendaftaran terlalu rumit. Masalahnya, pengguna dari kelompok ibu dan bapak
merasa kesulitan dengan proses pendaftaran yang terlalu panjang dan memerlukan beberapa langkah teknis yang membingungkan. Kemudian yang masalah ketiga, formulir data kendaraan tidak jelas. Masalahnya adalah pengguna dari kelompok mahasiswa dan mahasiswi dan juga barista merasa format pengisian data tidak jelas, terutama nomor plat kendaraan yang memerlukan format spesifik tanpa penjelasan yang cukup. Kemudian masalah yang keempat, pembayaran menggunakan bank BRI sulit dimengerti. Masalahnya adalah pengguna dari kelompok ibu dan bapak kesulitan dalam menyelesaikan pembayaran karena antarmuka yang tidak intuitif dan proses kurang familiar. Kemudian yang kelima, lokasi samsat tidak ditemukan dengan mudah. Masalahnya adalah pengguna terutama ibu-ibu dan bapak kesulitan menemukan lokasi samsat karena tidak ada peta interaktif atau penjelasan yang jelas. Kemudian untuk solusi yang pertama adalah menambahkan indikator visual yang jelas, perbesar teks atau tambahkan terpanah di layar awal yang menginstruksikan pengguna untuk slide agar lebih jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, sederhanakan proses pendaftaran. Kurangi langkah-langkah yang tidak perlu dan buat proses lebih ringkas dengan menambahkan panduan atau petunjuk visual agar pengguna dapat memahami dengan mudah. Yang ketiga, berikan contoh format yang benar pada formulir data kendaraan. Tambahkan contoh format untuk mengisi nomor plat kendaraan dan informasi di dekat kolom input serta validasi real time untuk mengurangi kesalahan input. Yang keempat, mempermudah antarmuka pembayaran. Sederhanakan antarmuka pembayaran dengan petunjuk langkah demi langkah serta tambahkan pengguna visual secara lebih mendetail agar lebih familiar. Kemudian solusi yang terakhir, tambahkan peta interaktif untuk menemukan lokasi samsat. Interaksi peta interaktif menunjukkan lokasi samsat beserta petunjuk arah harus jelas, serta hubungkan dengan aplikasi peta seperti Google Maps untuk mempermudah aplikasi pengguna. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini akan melanjutkan dari yang nomor 4. Sekarang nomor 5 yaitu pertemuan positif. Eh, Pada bagian pertemuan positif yang ditemukan positif yang ditemukan adalah antarmuka aplikasi yang menarik. Itu penggunanya menyukai antarmuka yang estetik dan modern dan menarik secara visual. Yang kedua yaitu aplikasi mudah untuk kelompok dan mahasiswa. Pengguna mahasiswa itu merasa aplikasi ini mudah digunakan dan aplikasinya itu intuitif atau gampang digunakan. Yang ketiga itu fitur pendaftaran cukup lengkap, di mana pada keterangannya itu semua data penting dan pengguna merasa aman dan memasukkan informasinya. Jadi untuk data-data yang perlu diketahui lengkap di sini. Ya, baiklah yang keempat yaitu pilihan metode pembayaran yang beragam. Pengguna atau user eh, mengadakan berbagai pilihan metode pembayaran meskipun beberapa kelompok merasa perlu penyederhanaan karena metode pembayaran ini agak kompleks dan masih bisa disesuaikan. Nomor 5 yaitu format samsat yang lengkap. Eh, User eh, merasa informasi detail ini terkait lokasi samsat senang ya, merasa senang karena detail yang terjadi di aplikasi ini meskipun perlu perbaikan aplikasinya. Baiklah, kita selanjutnya ke nomor 6 yaitu kesimpulan. Dari presentasi yang sebelumnya, kesimpulan yang didapatkan adalah hasil ujian kegunaan menunjukkan aplikasi ini yaitu aplikasi Samsat ini berhasil memberikan pengalaman yang lebih baik bagi user. Secara umum, memudahkan pengguna mengakses fitur yang tersedia sebelumnya. Meskipun terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki, seperti fitur-fitur, aplikasi ini telah memenuhi banyak harapan pengguna dalam segala pengelola data dan kendaraan yang secara digital.
Baiklah, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.